Selamat siang pemirsa, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di OPK Channel dengan berita-berita terbaru dan terpercaya. Bersama kami Nur Salasati dan rekan saya Galang Wicaksono. Berita terupdate kali ini tentang mata pelajaran setiap kejuruan di SMK Bunda Satria Wangon. Seperti TBSM, TAV, TOT, dan TKRO. Oke. Halo teman-teman, saya Dinda Rofiana di sini sedang bersama Bapak Syam Mufasirin. Saya akan mewawancarai tentang mapel kejuruan di SMK Bunda Satria Wangon. Iya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mapel kejuruan. Untuk mapel kejuruan itu memuat mapel apa saja, Pak? Oke, sebelumnya saya sebagai ketua jurusan TBSM ya. Iya. Untuk di jurusan TBSM atau di teknik bisnis sepeda motor ada beberapa jurusan kompetensi yang beberapa itu ada sistem engine, kemudian ada sistem elektrikal dan juga ada sistem chassis atau disebut dengan rangka-rangka begitu. Dan untuk mapel yang lain pastinya adalah menitik beratkan pada dasar-dasar otomotif itu sendiri. Seperti itu. Iya. Siapa saja guru yang mengampu mapel kejuruan? Oh iya, untuk mata pelajaran ini ada beberapa ya. Ada saya sendiri mengampu di sistem kelistrikan. Kemudian ada Pak Nurholik SPD itu di sistem engine. Kemudian ada Pak Duyanto, kemudian ada Pak Lutfi, dan ada Pak Yosep. Itu juga tim dari TBSM. Yeah. Bagaimana pendapat Bapak tentang proses pembelajaran kejuruan melalui sistem daring? Oke, ya ini untuk saat ini karena kita masih menerima atau mengalami wabah ya Mbak ya. Pastinya kita mau nggak mau harus ikut sistem. Nah untuk sistem daring ini ada beberapa yang memang ada min plusnya Mbak, ada positif dan ada negatifnya, terutama pada sistem jaringan. Kita harus lebih aktif kepada anak-anak karena kita harus bisa mengontrol kondisi satu anak dengan lain itu sangat berbeda. Ada aktif dari segi ekonomi, kemudian lokasi wilayah. Nah, tapi yang jelas kita harus lebih interaktif, jadi lebih aktif, siswa juga lebih aktif di media sosial ya. Kemudian kita bisa saling lebih cepat menyampaikan materi sebenarnya. Cuma banyak kendalanya, diantaranya ya ada kendala sinyal, ada kuota nggak ada, macam-macam Mbak ya. Tapi ini adalah mau nggak mau kita harus lakukan untuk pendidikan kompetensi ini harus tetap berjalan. Baik. Mengapa mapel kejuruan diadakan dan apa tujuannya? Ya, kita SMK kejuruan teknologi ya, kita kejuruan. Maka harus disampaikan karena kita adalah rekayasa industri. Jadi anak-anak lulusan dari SMK kalau bisa Mbak ya, bisa punya skill Mbak, kemampuan di bidangnya masing-masing. Kebetulan di TBSM ya harus bisa memperbaiki, menganalisa kerusakan-kerusakan yang ada di sepeda motor. Di mana biasanya tempat praktek kejuruan dilaksanakan? Ya, untuk tempat praktek di sini Mbak. Ya ini kita punya 2 lab ya, 2 bengkel. Ini ada bengkel 1 dan bengkel kelas khusus. Kita punya kelas khusus yang bengkelnya sudah standar seperti dealer Yamaha, yaitu seperti dealer-dealer resmi seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Gitu ya? Iya. Oke, sama-sama. Sekian wawancara dari Bapak Siam selaku Kajur TBSM.
Halo teman-teman, saya Dinda Rofiana. Di sini saya sedang bersama Bapak. Muhammad Indragiri. Saya akan mewawancarai tentang kejuruan mapel di SMK Bunda Satria Wangon. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mapel kejuruan. Apa saja, Pak? Yang di TAV ya, Iya. itu ada yang pertama DLE, kemudian ada lagi PPPAV, ya kemudian ada lagi PRE, PSR TV, ya, terus ada lagi PISAF, ya, itu masing-masing punya ini ya, kepanjangan masing-masing ya. Kalau kepengen tahu ya nanti lihat jadwalnya saja, Iya, Pak. ya. Terus apa lagi? Siapa sajakah guru yang mengampuh mapel kejuruan? Oh, di TAV ya, itu ada saya sendiri, ya, Indragiri ya, kemudian ada Pak Andri Kurniawan, kemudian Bapak Fatul Hasan, ya, terus guru baru itu Sarjana S2 ya, itu Pak Bayu ya dari Panik Raja, ya. Udah paling cuma itu ya gurunya, ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang proses pembelajaran kejuruan melalui sistem daring? Ya kalau kejuruan di daring ini banyak sekali kelemahannya ya. Di antaranya siswa dalam praktikum itu merasa kesulitan di rumah ya karena nggak punya fasilitasnya. Ya jadi mau nggak mau yang namanya kejuruan harus tatap muka ya. Kalau untuk normatif adaptif itu daring nggak masalah karena itu kebanyakan teori. Kalau praktek tetap harus di sekolahan ya. Mengapa mapel kejuruan diadakan dan apa tujuannya? Mapel kejuruan diadakan ya tentunya membekali siswa nantinya ketika mereka lulus ya diharapkan mereka punya skill tambahan ya selain punya ijazah mereka punya sertifikat kompetensi yang berguna nantinya pada saat mereka mencari pekerjaan. Ya. Di mana biasanya tempat praktek kejuruan dilaksanakan? Ya untuk kejuruan di sini ya di sini kita bisa digunakan kemudian di bengkel sebelah ya. Ya paling cuma 2 karena ruangannya cuma 2 atau satu lagi kita menggunakan lab komputer ya untuk menggambar PCB seperti ini kita pakai teknologi komputer ya. Baik, Pak, makasih. Sudah cuma itu? Sudah. Oke. Sekian wawancara dari Bapak Indra selaku Kajur TAV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dinda Rofiana. Di sini saya sedang bersama Bapak Basit Wahyudi, SPD, selaku Ketua Jurusan Teknik Ototronik. Saya akan mewawancarai tentang mapel kejuruan di SMK Bunda Satria Wangon. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mapel kejuruan. Baik, Pak. Untuk mapel kejuruan itu memuat mapel apa saja? Baik, terima kasih atas pertanyaan. Untuk di jurusan Teknik Ototronik, untuk kelas 1 ada pelajaran mengenai PDTU. PDTU ini mempelajari tentang alat-alat tangan di bengkel dan cara menggunakan alat ukur. Kemudian ada lagi pelajaran TDU. TDU ini mempelajari tentang dasar-dasar teknik otomotif seperti pengenalan nama komponen dan cara kerjanya. Kemudian ada lagi mata pelajaran tentang menggambar yaitu GTO. Untuk kelas 2 sendiri ada pelajaran namanya mengenai PPCMS, membahas tentang sasis pada kendaraan. Kemudian ada lagi namanya PPEMS. Di situ akan dipelajari mengenai engine management system pada kendaraan menggunakan sistem injeksi. Untuk kelas 3 sendiri ada pelajaran mengenai CSIT. Di situ akan mempelajari tentang kelistrikan bodi dan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Kemudian ada lagi PSKK, di situ mempelajari tentang sistem kontrol. Akan menggunakan alat namanya osiloskop membaca dan mendiagnosis kondisi dari mesin yang menggunakan sistem injeksi seperti itu. Siapakah sajakah yang mengampuh mapel kejuruan? Untuk guru di jurusan ototronik untuk kelas 1 diampu oleh saya sendiri, Bapak Basit Wahyudi, kemudian ada Pak Ardi Aulia Rahmat, kemudian ada Bapak Bayu Prasetyo. Untuk kelas 2 diampu oleh saya juga, Bapak Basit Wahyudi, kemudian ada Bapak Ardi Aulia Rahmat. Untuk kelas 3 diampu oleh
Bapak Muhammad Indragiri dan Pak Bapak Muhammad Indragiri dan Bapak Muhammad Indragiri dan Bapak Dwi Agus Prabowo. Bagaimana pendapat Bapak tentang proses pembelajaran kejuruan melalui sistem daring? Di sekolah kami mengikuti instruksi dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan bahwa di masa pandemi seperti ini untuk kegiatan belajar dilakukan secara daring. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka harus melalui proses secara ini. Mengapa mapel kejuruan diadakan dan apa tujuannya? Sangat perlu diadakan. Misalnya kalau kita mengambil jurusan ototronik tetapi tidak memegang langsung bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan perawatan pada kendaraan, pastinya akan mengalami kesulitan. Kalau dilakukan hanya sekedar melihat dan mendengar, pastinya kurang mengena, sehingga perlu namanya adanya pelajaran tatap muka walaupun hanya beberapa jam saja. Di mana biasanya praktek kejuruan dilaksanakan? Untuk jurusan ototronik sendiri kami sudah punya ruangannya sendiri ya, ruang untuk praktek juga ruang untuk alat, sehingga biasanya dilakukan di ruangan kami sendiri. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Sekian wawancara dari Bapak Basit Wahyudi SPD selaku Kajur Teknik Ototronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dinda Rofiana. Di sini saya sedang bersama Bapak Eka. Saya akan mewawancarai tentang mapel kejuruan di SMK Bunda Satria Wangon. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang mapel kejuruan. Baik Pak, untuk mapel kejuruan itu memuat mapel apa saja? Oke ya, saya jawab. Untuk mapel kejuruan, ya mungkin kalau untuk kelas 10 itu belum masuk di kejuruan, jadi masih umum. Mungkin di setiap jurusan juga sama. Cuman untuk kejuruan itu yang sudah masuk di kelas 11 dan 12. Di antaranya yaitu ada pemeliharaan mesin kendaraan ringan atau biasanya disebut dengan PMKR. Kemudian ada lagi sasis, ya, PSPTKL. Kemudian yang terakhir adalah listrik, PLKL. Jadi ada 3 subkomponen untuk mapel produksi. Siapa saja Pak guru yang mengambil mapel kejuruan? Untuk guru, kebetulan kalau untuk di jurusan TKR itu memang tidak jadi satu angkatan ya, jadi kelas 2 ataupun kelas 3 itu sama. Untuk saya sendiri contohnya saya ngajar di PMKR kelas 2. Kemudian ada lagi Pak Balid itu kelistrikan di kelas 3. Kemudian ada lagi Pak Suryo itu mesin kelas 3. Kemudian ada lagi Pak Widya itu kelistrikan kelas 2. Mungkin seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang proses pembelajaran kejuruan melalui sistem daring? Kaitannya dengan daring ya, ini mungkin karena kondisi sekarang yang sudah pandemi ya, jadi mau nggak mau, suka tidak suka, kita memang harus pembelajaran dilakukan secara daring ya. Mungkin untuk kelebihan ada, kurangnya juga pasti ada ya, tapi memang kita harus mengikuti anjuran dari pemerintah. Sebenarnya kalau untuk pembelajaran daring itu sebenarnya juga baik ya, karena kita melatih guru ataupun siswa itu untuk memulai ke era yang digital ya. Cuman memang bagaimana caranya supaya guru itu mengemas materi menjadi lebih menarik sehingga siswa juga lebih tertarik. Ini seperti itu. Mengapa mapel kejuruan diadakan dan apa tujuannya? Untuk mapel produktif kenapa kok diadakan? Itu karena untuk mapel produktif pada khususnya itu memang yang dinilai adalah keterampilan. Ya, keterampilan itu didapat kalau memang kita melakukan sebuah praktek. Jadi memang kalau untuk khusus yang mapel produktif itu memang ada tatap muka, tapi itu praktek dan dilakukan tidak dalam jumlah yang banyak, tapi memang hanya beberapa siswa dan secara shift. Di mana biasanya tempat praktek kejuruan dilakukan? Untuk tempat praktek itu dilakukan di bengkel TKLO tentunya. Dan khusus untuk kondisi sekarang ya, di masa pandemi ini, untuk praktek memang kita buat bergantian. Mungkin kalau dulu bisa satu kelas
bisa praktek bersamaan, tapi kalau untuk saat ini tidak. Ya, jadi dalam satu kelas biasanya kita bagi per kelompok kecil, ya, yang mana nanti untuk kegiatan prakteknya itu bergantian. Jadi tidak banyak siswa yang berada atau berkumpul dalam satu titik. Sekian wawancara dari Bapak Eka selaku Kajur TKN. SMK Bunda Satria Wangun bekerjasama dengan Nasmoko Purbalingga dan Nasmoko Purwokerto dalam program servis murah. Salah satu servisnya yaitu servis berkala dan tune up. Halo teman-teman, saya Usma Timah. Di sini saya sedang bersama Bapak Raden Sugiwibowo ST. Saya akan mewawancarai tentang program servis murah SMK Bunda Satria Wangun dan Nasmoko. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang program servis murah. Apa alasan diadakannya program servis murah, Pak? Ya, pertama-tama kami sampaikan terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang tergabung di OSIS ini ya, atas waktunya bisa hadir untuk meliput kegiatan di sekolah ini. Jadi alasannya yang pertama adalah link and match antara SMK Bunda Satria Wangun bersama dengan Nasmoko Dunia Industri ini harus tetap terjalin dan secara terus-menerus dijaga, karena tanpa kerjasama SMK dengan dunia industri ini, SMK ini seperti tidak punya kekuatan ya untuk kompetensi kayak gitu. Apalagi di dunia teknologi, di sana, di luar sana perkembangannya terus maju ya, terus meningkat ya. Jadi kalau kita tidak mendekatkan diri dengan dunia industri, ini nanti ketinggalan teknologi itu. Kemudian alasan selanjutnya yaitu kita bekerjasama dengan Nasmoko Group ini sudah lama untuk kerjasamanya. Jadi untuk yang sekarang ini yang sudah yang kesekian ya, sudah sekian kali untuk melaksanakan kerjasama servis hemat itu ya, mungkin itu. Baik. Kira-kira sehari dapat berapa customer, Pak? Ya, alhamdulillah untuk hari ini sudah yang masuk konsumen 22 unit kendaraan yang bisa diservis di bengkel otomotif SMK Bunda Satria Wangun itu. Bagaimana cara menarik keminatan terhadap customer? Nah, ini beberapa cara kita tempuh, yaitu yang pertama kita melalui media promosi sosial media ya, lewat Facebook, lewat WA, lewat Instagram, ya, Twitter dan sebagainya, dan juga kita promosikan lewat teman-teman atau rekan-rekan guru dan siswa, ya. Nah, jadi biar semuanya bisa menerima informasi secara serempak, nah, itu. Apakah program ini sudah pernah dilakukan? Ya, jadi tadi sudah saya infokan, program ini sudah sering dilakukan ya, mengingat komitmen SMK Bunda Satria Wangun bersama dengan Toyota dan Nasmoko Group ini sudah lama ya, sudah 15 tahun lebih. Jadi program ini setiap tahun itu ada ya, dan di tahun 2020 ini insya Allah nanti ada planning setiap bulan, dari bulan September, Oktober, November, Desember nanti ini ada servis hemat bersama dengan Nasmoko Group.
Gitu. Jadi ini bulan Oktober, kedepannya nanti di bulan November insya Allah ada, dan di Desember 2020 nanti ada. Gitu. Apa pentingnya kendaraan diservis, Pak? Ya, jadi sekarang ini kan mobil kalau jarang diservis tentunya cepat nantinya kotor maupun cepat aus dan rusak ya. Jadi diharapkan untuk konsumen itu menyadari atau bisa menyayangi mobilnya biar tambah lama ya dipakai ya, jadi tambah istilahnya tetap baik dan tetap performanya itu tetap baik ya, seperti pada saat awal menggunakan gitu ya. Jadi sangat penting sekali mobil itu diservis gitu. Itu. Kegiatan apa saja yang dilakukan di servis hemat ini? Ya, jadi program servis hemat ini ada 3 hal yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama melayani juga penjualan atau pembelian untuk unit baru ya, produk Toyota. Ya, di sini ada marketing, ada sales marketing yang siap menerima konsumen ya, konsultasi untuk pembelian unit baru itu ya, segala merek, tetapi ini Toyota ya, segala tipe gitu, tipe dari Toyota. Kemudian yang kedua, servis untuk yang general repair ya, CR ya. Kemudian yang ketiga, servis body repair, itu dikelompokkan jadi 3 itu ya. Jadi pembelian ya unit baru, kemudian servis general repair, dan yang ketiga servis body and painting. Itu 3 yang dilakukan di sini itu. Untuk konsumennya dari mana aja, Pak? Ya, ini alhamdulillah konsumennya dari masyarakat yang dekat dengan sekolah atau di area Kecamatan Wangon ini ya. Itu Wangon, Lumbir ya, Jeruk Legi ya, kemudian Jatilawang dan Aji Barang lah sekitarnya itu. Siapa saja yang bertugas untuk menyervis mobil? Untuk yang nyervis mobil itu dari mekanik Nasmoko Purwokerto dan mekanik Nasmoko Purbalingga. Itu ada service advisor, dan karena ini program link and match dengan SMK, ini kita libatkan beberapa siswa yang membantu yang sudah pernah PKL atau PSG di dealer resmi di Nasmoko ya. Itu. Apa harapan untuk kedepannya? Harapannya ya hubungan seperti ini tetap terus berjalan ya, sehingga antara SMK dan dunia industri ini selalu sinergi, selalu bisa melengkapi, sehingga mutu maupun kualitas nantinya di SMK, terutama siswa dan teknologinya ini bisa menyesuaikan dengan industri ya, sehingga sekolah tidak ketinggalan ya, baik itu dari segi penunjang, media penunjang maupun teori dan alat-alat prakteknya, karena kita punya gambaran dari industri langsung yang kompeten secara teknis di bidangnya, jadi kita nanti mengarahnya ke sana itu. Kemudian harapan yang lain yaitu sekolah bisa menjadi mendapat kepercayaan dari masyarakat ya,
terutama Bunda Satria ini memang benar-benar sekolahnya bekerjasama dengan dealer ya atau ATPM Toyota langsung, dibuktikan dengan kerjasama servis hemat ya, dan masih banyak lagi kerjasama yang lain. Ini adalah salah satu dari sekian kerjasama ya dengan dunia industri, dengan Toyota ya, dan ada beberapa kerjasama yang lain ya. Ini ya, jadi harapannya yaitu nanti sekolah tetap eksis bersama dengan industri ya, itu, dan masyarakat percaya dengan sekolah ini SMK Bunda Satria Wangon, dan tentunya menjadi salah satu kebanggaan daripada SMK yang ada di Wangon dan sekitarnya. Itu harapan kita, itu kayak gitu. Terima kasih, Pak. Berita tadi menutup jumpa kita di acara OPG Channel hari ini. Saya Nur Salasati dan rekan saya. Galang Wicaksono, Terima kasih dan sampai jumpa.